Anissa, hadir. Aprilia, Miro, Didi, Damasi, Camilo, Larissa, Dava, Diki, Dimas, Ilham, Halika, Afrika, Vicky, Jennifer, Muhammad Anas, Muhammad Syafika, Luklas, Natasha, Nugroho, Raka, Rahma, Rifausya, Rizky, Safa, Tri Aulia, Kano, Wahyu, Safira, oke, yang terangkat ngobrol ya, Wahyu sama Vicky, oke. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita belajar apa? Isi. Tentang apa? Ya, konservatif sama nanti ya, mengidentifikasi puisi ya. Cara-cara kita supaya tahu gimana puisi itu terbentuk kayak gitu. Terus gimana yang ada dalam puisi, satunya ada bait sama larik. Ya, bait sama larik. Selanjutnya kita belajar tentang unsur fisik. Siapa yang udah tahu unsur fisik apa? Unsur fisik apa sih? Ya, unsur fisik. Coba. Ya, apa aja? Game. Majas sama lima, jadi ada berapa semuanya? Ada 6 ya. Jadi fisik tadi itu unsur yang membangun kayak langkah-langkah supaya terbentuk itu ada 6. Tadi ada tipografi, ada diksi, kata konkret, majas, imaji, dan dan 5. Pertama, tipografi. Apa itu tipografi? Puisi. Jadi salah satu fungsi dari tipografi ini untuk menegaskan makna pengertian. Misalnya kalau tipografi kan bentuk puisi, misalnya kalau puisinya bentuknya panjang-panjang berarti maknanya panjang kayak gitu. Terus misalkan diksinya sedikit, misalnya cuma 2 kata gitu, berarti maknanya tidak seluas kalau kalimatnya itu panjang gitu. Jadi tipografi itu mempengaruhi maknanya juga. Terus juga menambah keestetikan. Menambah keestetikan ini berarti kayak menarik. Kalau misalkan biasanya kita lihat kalau puisi itu kan biasanya cuma terdiri dari 2 bait kayak gini, kayak gini, kalau enggak lurus ya biasanya kayak gini. Nah, kalau tipografi ini lebih variatif, kayak misalnya bentuknya segitiga berbalik. Nah, kalau misalnya kayak gini kan sebagai pembaca kita kan ketertarikan apa sih kok bentuknya kayak gitu kan. Nah, ini maksudnya dari fungsi tipografi. Terus setelah tipografi ada apa lagi? Ya, ada diksi. Diksi itu merupakan pemilihan kata
tidak. Apa kita mau mengungkapkannya dengan mata tidak berdam terus langit berwarna oranye? Kan enggak kan? Berarti kan kita biasanya mungkin menuliskannya dengan senja sangat cerah di timur, barat ya, terus apa lagi? Imaji ini apa? Ya, imaji atau citraan. Nah, ini kalau ada yang biasanya menggunakan kata imaji ataupun menggunakan kata citraan. Nah, kalau misalkan ini kan menggunakan indra, berarti kalau imaji berapa? Berapa? Ya, berarti imaji yang dimiliki oleh manusia. Berarti kita punya berapa indra? 6. Apa aja? Rasa. Coba lagi. 5 atau 6? Coba kalau apa aja? Rasa berarti yang rasakan nanti indranya apa? Apa? Lidah. Coba lagi. Apa? Peraba. Kalau peraba berarti tangan. Terus ya pendengaran berarti penglihatan. Apa lagi? Apa aja? Kita melihat, mendengar, merasakan. Apa lagi? Kalau penciuman apa? Ya. Ya, nah, kalau indranya berarti Dimas aja ya. Hidung. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan imaji dan citraan ini, itu apa yang kita rasakan, itu seolah-olah kita merasakannya langsung. Penulisnya merasakan langsung, misalkan pendengaran. Misalkan penulis menuliskan gemericik air sungai, berarti pendengaran. Kalau misalkan melihat ya dengan goyang, itu berarti penglihatan. Kalau di pagi hari bulu kuduku merinding, berarti apa? Apa yuk? Bulu kuduku merinding. Apa kira-kira? Imajinasinya. Ya, berapa ya? Misalnya kita merasakan, yang kita rasakan langsung itu namanya berapa? Kalau seperti tidak misalkan kita makan manis, pedas, asin kayak gitu, itu namanya ini. Kemudian apa lagi? Kata konkret ya. Nih, apa bedanya kata konkret sama diksi? Karena kan sama-sama kata. Tapi kenapa ini diksi, ini kata konkret? Apakah sama? Apakah beda? Bedanya apa? Diksi sama kata konkret? Ya, berarti kalau kata konkret ini intinya kata yang dapat menimbulkan imajinasi. Imajinasi ini maksudnya kalau misalkan kita mengatakan di situ misalkan ada kata api, berarti itu yang gimana? Api berarti wujudnya berwarna merah, maupun oranye kayak gitu. Terus kalau misalkan kata salju berarti misalkan mungkin dingin, terus bentuknya indah kayak gitu. Nah itu namanya kata konkret. Terus kursi berarti itu tempat duduk, gitu. Meja berarti tempat ya tempat makan, tempat menaruh barang dan sebagainya gitu. Tapi kalau kata konkret ini merupakan kata yang sudah aslinya. Emang kalau kita mendengar kata itu ya kita langsung masukin oh itu katanya. Nah dalam diksi ini itu kita bisa menafsirkannya lagi karena diksi ini pemilihan kata yang pas seperti dari kecil
Ya, contohnya. Misalkan Dimas mendapatkan durian runtuh. Berarti Dimas tuh tadi banyak durian apa? Gimana? Ya, nah, terus satunya lagi ada nih yang keluar dari seringnya si Milo. Si Milo itu maksudnya perumpamaan. Si Milo. Si Milo ini akan apa ada yang kesulitan?
hatiku selebar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbalik ke sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Saat adalah abadi sebelum satu taman di setiap bab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.